tahun 1999. Dan mulai mendapatkan akreditasi berdasarkan SK Ban PT nomor 4676 SK Ban PT tahun 2019. Jadi ini adalah SK yang terbaru, ya, SK terbaru perpanjangan dari SK yang lama, dan ini sampai tahun 2024, sampai tahun 2024. Jadi nanti kita tahun 2024 kita akan reakreditasi dengan model yang baru, yang 9 standar. Mana level tertingginya adalah unggul, ya, unggul, baik sekali, baik, dan seterusnya. Jadi insya Allah kalau putra-putri Bapak itu bisa menyelesaikan waktunya kurang dari 4 tahun, maka di ijazah putra-putri Bapak itu akan tertulis, ya, SK Ban PT nomornya ini. Nah, ini salah satu hal yang sangat penting. Jadi akreditasi, status akreditasi ini adalah hal yang utama, yang penting pada saat anak didik kita, mahasiswa kita, putra-putri kita itu menyelesaikan studi, meraih ijazah, dan nanti ijazahnya itu digunakan untuk melamar pekerjaan. Ya, terutama di lembaga pemerintahan sebagai PNS, ya, atau ASN, ya, maka di sana pasti akan ditanya tentang status akreditasinya. Jadi alhamdulillah ini adalah modal penting, modal utama. Jadi artinya apa? Artinya insya Allah Bapak Ibu memilih prodi ekonomi sebagai tempat untuk mengantarkan putra-putri Bapak belajar, ya, ekonomi adalah sebuah pilihan yang tepat, ya, insya Allah. Nah, visi dan misi kita, ya, pertama, ya, visi, ya, menjadi program studi ekonomi yang unggul dan islami di kawasan ASEAN pada tahun 2025. Ini adalah visi kita. Jadi menjadi program studi ekonomi yang unggul di kawasan ASEAN. Mengapa visi ini kita tetapkan? Ya, karena apa? Karena ini selaras dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai perguruan tinggi yang unggul dan Islam. Unggul dan Islami itu tidak hanya sekedar sebuah slogan, tapi akan kita turunkan dalam berbagai aspek dan kegiatan, terutama di aspek tridharma perguruan tinggi, ya, di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di kawasan ASEAN, apa sebabnya? Karena integrasi keilmuan antara ilmu ekonomi modern dengan ekonomi Islam itu menjadi sebuah kekhasan, ya, yang membedakan antara prodi ekonomi UMY dengan prodi-prodi yang lainnya, yang nanti diharapkan akan memberikan bekal yang baik kepada putra-putri kita. Ibu Bapak yang saya hormati, kemudian misinya adalah menyelenggarakan pendidikan dengan nuansa ilmiah dan islami untuk membentuk sarjana ekonomi Islam yang berakhlak mulia dengan penguasaan teori ekonomi yang kuat dan analisis yang tajam berdaya saing internasional. Ini selaras dengan visi yang tadi kami sampaikan. Jadi bagaimana anak-anak kita itu mampu belajar teori ekonomi sehingga diharapkan nanti setelah selesai dia mempunyai kemampuan untuk menganalisis, ya, masalah-masalah ekonomi dengan alat analisis yang diajarkan, ya, dalam perspektif ekonomi Islam. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu ekonomi untuk kemaslahatan umat. Jadi selama belajar di prodi ekonomi, adik-adik mahasiswa, putra-putri Bapak akan diajarkan berbagai macam alat analisis kuantitatif, ya, ekonometrika, ya, sehingga nanti diharapkan menjadi
bekal untuk melakukan penelitian yang hasilnya menjadi bagian dari memecahkan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat bagi terwujudnya kemaslahatan umat yang berkemajuan. Aktivitas ini nanti akan dituangkan dalam sebuah kegiatan kuliah kerja nyata KKN. Sehingga diharapkan putra-putri Bapak, ya mahasiswa kita itu tidak hanya mereka bergelut ilmu ekonomi di dalam ruang kuliah, tapi juga bagaimana mereka bisa memahami fakta realitas yang ada di masyarakat. Sehingga mereka akan bergelut dengan fenomena sosial untuk bersama-sama memecahkan persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir, memperluas kerjasama bertaraf nasional maupun internasional untuk mewujudkan program studi yang menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu ekonomi. Jadi ini adalah suatu aktivitas untuk bagaimana memperluas cakrawala dan jaringan internasional agar supaya program studi ekonomi UMY itu dari waktu ke waktu terus berkembang kapasitasnya baik secara individual maupun secara kelembagaan yang diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Berikutnya, Bapak Ibu semuanya, ini kami tampilkan ya. Jadi total semua dosen kita itu ada 18 dosen ya. Dan alhamdulillah 9 diantaranya sudah bergelar doktor. Ya. Jadi artinya apa? Artinya dari kualifikasi akademik ya, insya Allah dosen-dosen di prodi ekonomi sudah sangat kompeten untuk menyampaikan materi ilmunya. Beberapa ada yang mereka lulus dari perguruan tinggi di luar negeri. Ya. Saya sebutkan ya, ada Pak Dr. Agus Tribasuki, ya, ini S3-nya dari UNS, kemudian Pak Ahmad Ma'ruf, Pak Ayif Fatkur Rahman, ya, ini adalah ahli dalam bidang ekonomi Islam, kemudian Bu Diah Setiawati Dewanti, PhD, ambil S3-nya di Konkain University, Thailand, kemudian Pak Dimas Bagus Wiranata Kusuma, SE, PhD, S3-nya di IAIUM Malaysia. Ya, beliau adalah ahli di bidang perbankan Islam dan ekonomi Islam. Kemudian Bu Dr. Diah Titis Kusuma Wardani, barusan menyelesaikan studi S3 di IAIUM, ya, konsen di bidang perdagangan internasional dan ekonomi pembangunan. Bu Dr. Indah Sabtutiningsih, beliau nanti akan mengajar tentang metodologi penelitian dan ekonomi sumber daya alam. S3-nya dari Gadjah Mada University, Universitas Gadjah Mada. Kemudian Bu Faiza Husnayeni Nahar, beliau adalah dosen muda kita, alumni yang sekarang sedang mengambil S3 di Barcelona, di Spanyol. Dan Bu Dr. Desi Rahmawati mengambil S3 di Institut Pertanian Bogor. Dan kemudian saya Imamuddin Hilyadi, mohon maaf sebelumnya kami perkenalkan ya, saya sebagai Kaprodi di program studi ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY. S3 saya dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian Khalifani As-Siddiqi ini sedang ngambil S3 di Barcelona University di Spanyol. Kemudian Bu Dr. Lilis Kartiti, beliau S3-nya dari Untas 11 Maret Surakarta, akan mengajar tentang ekonomi moneter dan kebang sentralan. Dan Pak Dr. Nano Prawoto, ini S3-nya dari Universitas Diponegoro, Semarang, konsen di bidang teori ekonomi dan ekonomi manajerial. Kemudian Pak Romi Bakti Hartarto, ya, ini dosen muda kita, usia masih sangat belia, dan mengambil studi di Edinburgh, ya, UK. Dan Mas Susilo Nur Aji Cokro Darsono, sekarang sedang mengambil S3 di Taiwan University.
Kemudian Bu Sri Ani Puji Setiawati, MA, beliau nanti yang akan menemani putra-putri Bapak belajar bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris, sehingga putra-putri kita akan memahami, menguasai bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan, dan juga penguasaan untuk mencapai skor TOEFL ya sebagai salah satu prasyarat untuk bisa ikut pendadaran ya, dan juga nanti penting untuk lamar pekerjaan dan sebagainya. Kemudian Bu Yuli Utami, beliau ini sekarang sedang mengambil S3 di UNER, concern di bidang wakaf ya dan ekonomi Islam. Pak Zaini Mukhlis, LC, MIR, beliau itu S1 di Madinah University, Universitas Madinah, Arab Saudi, dan S2-nya dari IAUM, Malaysia. Insya Allah tahun depan beliau akan melanjutkan studi ke Malaysia. Jadi itulah Bapak Ibu semuanya, dosen yang akan menemani putra-putri Bapak semuanya untuk nanti belajar di program studi ekonomi. Jadi dosen itu sekaligus sebagai wali, ya, wakil orang tua dari putra-putri Bapak selama belajar di prodi ekonomi. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya, tolong nanti putra-putri Bapak bisa diarahkan ya untuk seandainya ada permasalahan apapun ya menyangkut studi ya atau hal-hal lain yang itu berkaitan dengan masalah perkuliahan, jangan ragu-ragu, jangan segan-segan untuk berkonsultasi dengan dosen-dosen kita. Ya, insya Allah dosen-dosen kita itu dengan senang hati akan mendengarkan, ya, akan memberikan solusi ya kepada putra-putri Bapak. Dan seandainya mungkin ada kesulitan berkomunikasi, berkonsultasi dengan dosen-dosen, silahkan bisa langsung ya konsultasi dengan saya selaku Kaprodi. Ya, gitu. Berikutnya. Nah, Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, inilah tampilan tentang fasilitas penunjang ya, yang semuanya ada di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu semuanya yang kemarin pada saat proses pendaftaran itu dilakukan secara online, ya, dari mulai tes dan sebagainya, seleksi sampai registrasi itu secara online, mungkin belum sempat ya melihat-lihat tentang suasana kampus. Jadi inilah gambaran dari fasilitas penunjang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan aktivitas mahasiswa. Sehingga diharapkan putra-putri kita, mahasiswa kita itu bisa berkembang potensinya. Bisa meningkatkan ya kompetensinya. Baik potensi secara intelektual, secara spiritual, ya, secara emosional, ya, sehingga diharapkan nanti setelah selesai putra-putri kita menjadi seorang sarjana yang cakap, yang pinter, ya, yang soleh, solihah, ya, yang punya soft skill yang bagus, sehingga mereka siap untuk terjun di tengah masyarakat. Bapak Ibu semuanya kita lihat di situ ya, ada perpustakaan UMB, ya, luar biasa, alhamdulillah ya. Kalau Bapak Ibu semuanya besok ya suatu saat bisa datang ke kampus, maka silakan ya datang ke perpustakaan UMB. Desainnya itu desain milenial. Ya. Jadi dibuat suasananya itu suasana yang santai dengan fasilitas yang leks ya, sehingga mahasiswa itu diharapkan tidak bosan untuk duduk-duduk sambil membaca, sambil searching ya, Google, internet ya. Mereka bisa berdiskusi ya. Sembari ada fasilitas cafe corner. Jadi ada kafenya ya, kecil-kecilan yang bisa untuk menemani putra-putri Bapak untuk belajar sambil diskusi ditemani dengan teh panas, kopi ya, dan snack.
Jadi desainnya kita buat sedemikian rupa sehingga sesuai dengan selera anak muda sekarang ini. Baik itu warnanya, desainnya, interiornya, kursinya, mejanya, ya, dan sebagainya. Jadi tanpa terasa mungkin 3, 4, 5 jam anak-anak kita nggak akan merasa bosan, ya, karena mereka bisa berselancar dengan dengan internet, ya, dengan kapasitas yang memadai. Itulah fasilitas perpustakaan kita dibuat sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya adalah amphitheater. Ini ada di lantai 5, ya, Gedung Yayaji Ibrahim. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya pernah berkunjung ke kampus UMY, itu letaknya di sebelah barat, ya, Sportorium. Jadi amphitheater yang terlihat di layar itu adalah amphitheater ruangan besar, bisa menampung sekitar 300 mahasiswa. Jadi ini biasanya kalau di prodi ekonomi itu kita gunakan untuk kegiatan kuliah umum, ya, yang mengundang pembicara dari luar, ya. Kemudian juga digunakan untuk kegiatan pembekalan skripsi, ya, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah informasi yang diberikan kepada mahasiswa seluruhnya, ya. Jadi kalau tahun ini total semuanya sekitar 295 mahasiswa yang reguler dan 21 yang kelas internasional. Jadi kalau di total sekitar 300 berapa? 15, ya. Maka insya Allah semuanya bisa masuk, ya, di ruangan ini. Nah, alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Cafe 1912. Ya, mengapa menggunakan angka 1912? Ya karena kalau nggak salah ini adalah lahirnya Muhammadiyah, ya, Persyarikatan Muhammadiyah. Kita mengabadikan, ya, momentum berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah tahun 1912. Kok ada kafe di kampus? Ya itulah UMY, ya, yang insya Allah akomodatif dengan dinamika dan selera anak muda. Jadi ibu bapak semuanya jangan khawatir, ya, kafe yang ada di UMY ini bukan kafe yang sama dengan yang di luar, ya. Kita buat sedemikian rupa, suasananya nyaman, ya, dengan menu yang cukup lengkap, ya, suasana yang sangat kondusif, ya. Jadi dari mahasiswa bisa sambil menunggu waktu kuliah, ya, bisa datang ke kafe sambil bawa laptop untuk belajar, diskusi dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah Masjid UMY. Ini namanya adalah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, alhamdulillah masjid kita cukup representatif, ya, dengan daya tampung mungkin sekitar 600, ya, jamaah mungkin bisa, ya, ada satu lantai, ya, lantai dasar dan lantai atas itu bisa diisi semuanya, ya. Dan juga di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan ini di samping menyelenggarakan ibadah sholat waktu berjamaah 5 waktu, ya, itu juga diikuti dengan kegiatan-kegiatan kajian, ya, kajian tematik, ya, menyangkut akidah, ibadah, akhlak, dan juga tahsin Al-Quran, ya. Jadi putra putri Bapak nanti di sela-sela waktu istirahat kuliah, manakala sudah berkumandang suara adzan yang terdengar di seluruh kampus, maka bisa kemudian datang ke masjid, sholat berjamaah sambil mendengarkan tausiah, ya, dari ustadz-ustadz yang sudah ditentukan. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian ada fasilitas olahraga. Nah, jadi alhamdulillah di dalam kampus UMY itu kita menyediakan fasilitas yang cukup lengkap, ya, yang sangat lengkap. Ya, ada fasilitas olahraga sepak bola. Jadi ada lapangan sepak bolanya, ya, dengan rumput yang tebal, ya, sangat menyenangkan putra-putri Bapak yang punya talenta untuk bermain bola, ya, siapa tahu selama kuliah, ya, bisa mengasah, ya, hobinya, keterampilannya menjadi pemain yang handal. Artinya di samping berprestasi kuliahnya juga berprestasi dalam bidang olahraga. Fasilitas olahraga yang lain, futsal,
badminton, ya, voli, ya, itu juga tersedia. Ya, jadi silahkan nanti putra-putri Bapak yang hobi olahraga bisa menggunakan fasilitas ini dengan baik. Ya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, yang terakhir ya, ini adalah ruang kelas. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, ruang kelas kita itu sangat representatif ya. Atau kalau nggak saya sampaikan mungkin sangat mewah ya. Jadi ruangannya bersih ya, kemudian ada AC-nya, ya, ada LCD-nya, kemudian internetnya dengan bandwidth yang sangat memadai, sehingga pada saat kuliah ya dosen itu bisa menyampaikan materi ya kombinasi baik itu yang online maupun offline. Ya, jadi ini adalah fasilitas yang nanti akan dipakai oleh mahasiswa kita di prodi ekonomi. Ya. Berikutnya, nah Ibu Bapak yang saya hormati, untuk mahasiswa baru ini kita arahkan kuliahnya adalah online ya semester 1 dengan pertimbangan untuk ya kita mematuhi anjuran dari pemerintah untuk PPSB ya. Karena kalau semua mahasiswa aktif UMY diperbolehkan untuk offline tatap muka, wah nanti akan berkerumun ya di kampus dan itu akan meningkatkan risiko untuk terkena COVID-19, alhamdulillah ya. Sehingga untuk semester 1 itu model perkuliahannya adalah online my class. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah, subhanallah ya. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah ya. Jadi kita nggak menduga terjadinya pandemi COVID-19 demikian rupa yang merubah perilaku ya tatanan di masyarakat kita termasuk dalam bidang pendidikan ya. Tapi UMY itu alhamdulillah sudah menyiapkan sedemikian rupa ya. Bagaimana model pembelajaran ini dikemas dalam format perkuliahan online ya. Tanpa mengurangi kualitas pembelajaran untuk pencapaian kompetensi pada mahasiswa. Jadi nanti untuk putra-putri Bapak ya, nanti perkuliahannya itu 100% online, pakai My Class ya. Jadi My Class itu adalah sebuah format pembelajaran online di mana materi, model, interaksi, pembelajaran, penugasan, presensi ya, itu semuanya di upload di dalam My Class tersebut. Ya. Termasuk diskusi interaksi antara mahasiswa dan dosen itu dilakukan di My Class. Nah, alhamdulillah kemarin pada saat masa ta'aruf putra-putri Bapak ya itu sudah diberikan penjelasan bagaimana teknis ya nanti di dalam menggunakan My Class ini. Jadi insya Allah ya melalui pembelajaran My Class ya putra-putri Bapak tetap stay di rumah tapi bisa mengikuti kegiatan perkuliahan itu dengan baik. Ya. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya MS Teams, Zoom ini adalah platform untuk berinteraksi online. Artinya apa? Artinya materi yang sudah di-upload di My Class itu kemudian dikembangkan menjadi sebuah media pembelajaran yang dinamis melalui interaksi langsung ya, antara dosen dengan mahasiswa sesuai dengan jadwal kuliah yang sudah ditetapkan melalui platform MS Teams atau Zoom. Nah, ini sudah dibuat sedemikian rupa ya dari mahasiswa insya Allah sudah bisa. Di samping itu Bapak Ibu semuanya kita juga menyediakan media informasi dan akademik dalam YouTube ya. Jadi ini nanti silakan Bapak Ibu semuanya bisa melihat ya materi-materi pembelajaran yang diproduksi ya oleh alumni-alumni tim kreasi dari prodi ekonomi yang isinya adalah materi-materi pembelajaran dari dosen-dosen prodi ekonomi. Di sana ada tentang ekonomi Islam, kemudian tentang ekonomi metrika, tentang ekonomi mikro, ya, dan tentang metodologi penelitian dan sebagainya. Dosen-dosen kita, alhamdulillah,
mereka juga well informed ya kaitannya dengan perkembangan teknologi IT. Nah, itulah format-format dan model-model pembelajaran di era milenial sekarang ini, di mana kita dituntut untuk bagaimana kita mampu berinteraksi secara virtual tanpa mengurangi substansi dari materi yang akan kita sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, sehingga pencapaian kompetensi itu akan tetap bisa diperoleh ya dengan format pembelajaran yang disesuaikan. Nah, selanjutnya, nah Ibu Bapak yang saya hormati, inilah beberapa kegiatan mahasiswa yang bisa diikuti oleh putra-putri Bapak ya selama belajar di Prodi Ekonomi. Jadi pada kesempatan ini saya juga menyampaikan ya himbauan lah ya istilahnya seperti itu ya kepada Bapak Ibu semuanya untuk ikut membantu ya mendorong, memberi semangat, motivasi, mengingatkan putra-putri Bapak untuk bisa ya mengikuti proses pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk nanti misalnya kalau insya Allah ya kalau kondisi sudah normal, kita bisa bertatap muka, itu juga kami mohon bantuan kerjasama ya antara prodi dengan orang tua untuk sama-sama kita ikut ya mengawasi, mendorong ya memotivasi adik-adik mahasiswa kita sehingga mereka bisa mengikuti materi dengan baik ya, bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu ya. Berdasarkan pengalaman yang sudah itu studi bisa selesai sekitar 3 tahun 2 bulan 3 bulan itu bisa selesai ya paling cepat itu. Jadi jangan sampai putra putri kita itu lama selesainya di prodi ekonomi ya. Kita sebagai dosen juga rasanya nggak enak kalau terlalu lama ya. Ada apa kira-kira ini? Nah, itu. Sehingga mohon ya kami bisa kita kerjasama ya untuk mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, insya Allah menjadi putra-putri yang semakin cerdas, ya, soleh, solikah, sukses untuk masa depannya. Nah, kegiatan mahasiswa yang bisa diikuti yaitu pertama adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan, HMJ. Namanya adalah HIMI ya. Ini singkatan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi. Jadi Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, kita juga mendorong putra-putri Bapak, mahasiswa kita, itu di samping mereka aktif ya kuliah, mengikuti proses pembelajaran di ruang kelas, juga kita dorong mereka untuk aktif ya dalam kegiatan mahasiswa. Ini penting ya, karena proses pembelajaran itu tidak hanya dibatasi di ruang kuliah. Proses pembelajaran itu juga banyak harus dilakukan di luar ruang kuliah. Sebagai upaya untuk mendewasakan ya, meningkatkan potensi ya, kompetensi soft skill ya. Gitu. Jadi harapan kita di samping nanti mahasiswa kita tuh IP-nya tinggi, mereka juga pandai bersosialisasi, pandai berkomunikasi ya. Tidak gamang terhadap perubahan sosial yang ada di sekitarnya ya, mudah beradaptasi, mudah berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya tanpa kehilangan jati dirinya sebagai mahasiswa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah magang. Nah, ini adalah pilihan kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa kita untuk mengasah ya dan juga sekaligus mempelajari kondisi di dunia usaha ya, lembaga pemerintahan ya, mereka bisa mengikuti kegiatan magang. Kemudian yang berikutnya adalah student exchange ya. Memang kegiatan ini diprioritaskan bagi mahasiswa kelas internasional ya. Tapi bisa juga bagi mahasiswa kelas reguler itu untuk mengikuti student exchange. Nah, lembaga-lembaga perguruan tinggi di luar negeri yang sudah ada kerjasama dengan prodi ekonomi, antara lain di Malaysia ya, IUM, ya, kemudian UGM, dan di Korea, di Korea juga ada, kemudian di Malaysia, di Taiwan, ya, di Asia University, kemudian di NCKU dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Kemudian di Cina dengan SIAS University, kemudian dengan Turki kita juga ada,
Kemudian berikutnya di Korea, di Thailand dengan Konkan University, dan dengan di Barcelona di Spanyol juga kita ada. Itu semuanya adalah lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang bisa diikuti ya oleh adik-adik mahasiswa kita untuk student exchange. Ya. Nanti mata kuliahnya setelah pulang itu akan diakui sebagai kredit yang sudah diambil mata kuliahnya. Nah, Ibu Bapak semuanya, kemudian kegiatan lain rutin setiap tahun kita mengadakan apa yang disebut dengan KKL, kuliah kerja lapangan. Itu bisa diadakan di dalam negeri, bisa ke luar negeri. Luar negeri kita setiap tahun mengirimkan tim untuk KKL, ada yang 2 negara, Singapura, Malaysia, ada yang 3 negara, ya ditambah dengan Thailand. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kemudian yang terakhir yaitu unit kegiatan mahasiswa. Ini banyak unit kegiatan mahasiswa, ya. Ada puluhan, ya, ada puluhan, ya. Lebih dari 20, lebih dari 40 kalau nggak salah ya, lebih dari 20 ya. UKM yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. UKM ini singkatan dari unit kegiatan mahasiswa. Ya, ada olahraga, ada tapak suci, ada sinematografi, ya, kemudian seni tari, macam-macam, ya. Artinya apa? Artinya tidak ada alasan mahasiswa itu tidak aktif karena dia punya hobi sementara nggak ada wadah untuk menyalurkannya. Insya Allah wadah untuk menyalurkan potensi bakat ya mahasiswa itu ada. Nah ini bisa disalurkan lewat UKM. Jadi kami mohon ya nanti Bapak Ibu semuanya orang tua wali untuk ikut serta untuk mendorong adik-adik mahasiswa kita untuk juga aktif di kegiatan-kegiatan mahasiswa ini. Tujuannya apa? Ya tadi itu pembelajaran itu tidak hanya di ruang kelas tapi juga di luar kelas. Ya, sehingga nanti setelah selesai adik-adik mahasiswa putra putri Bapak itu akan menjadi orang yang semakin matang ya emosinya, intelektualnya ya dan seterusnya. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu semuanya tentang prospek lulusan ya. Insya Allah ya untuk lulusan prodi ekonomi itu sangat-sangat luas ya bidang kerja kesempatan yang bisa dilakukan ya. Berapa pengalaman alumni-alumni kita ada yang bekerja di Bank Indonesia, di OJK dan di KNKS, KNEKS, ya, dan di Pemda. Di samping juga ada mereka yang bekerja sebagai konsultan, wirausahawan, ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah pengakuan di masyarakat tentang alumni kita. Ya. Nah, begitu. Dan berikutnya. Nah, demikian Ibu-Ibu Bapak semuanya materi presentasi dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semuanya untuk menitipkan putra-putrinya menuntut ilmu di prodi ekonomi. Kami tidak bisa menjanjikan terlalu banyak ya, hanya bisa berharap ya, berusaha dan berdoa serta bekerja sama dengan Bapak Ibu semuanya untuk bagaimana putra-putri Bapak bisa belajar dengan baik ya, mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik ya, kurikuler maupun ekstra kurikuler sehingga pada saatnya nanti bisa menyelesaikan studi dengan baik ya dan bisa mengaplikasikan ilmunya di tengah masyarakat menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan dengan manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dan agama. Demikian saya kira materi presentasi dari prodi ekonomi yang reguler. Nanti akan dilanjutkan dengan Pak Dimas ya untuk menyampaikan presentasi dari kelas internasional. Nanti setelah itu kita akan diskusi ya. Oke, silakan Pak Dimas untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, Pak Imam, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Dosen Prodi Ekonomi, yang saya banggakan Bapak Ibu orang tua dan atau wali dari program studi ekonomi FEB UMY. Saya mohon izin Pak Imam, Bapak Ibu dan juga panitia untuk bisa dari rumah karena memang kondisinya belum memungkinkan untuk ke sana. Namun semoga tidak mengurangi atensi dan juga semangat Bapak Ibu sekalian dalam sama-sama kita sharing informasi Bapak Ibu. Jadi saya Bapak Ibu akan melanjutkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi, Pak Imam. Sebentar mungkin maksimal insya Allah 10 menit. Di sini tentang kelas internasional. Dan mohon ditampilkan mungkin teman-teman panitia slide kami. Ya, belum tampil ya. Oke. Sambil lalu, jadi Bapak Ibu untuk di program studi ekonomi itu ada dua program yang berjalan secara beriringan dan bersama-sama. Yang pertama adalah program reguler, yang kedua adalah program internasional, di mana keduanya ini adalah di bawah satu naungan, yaitu prodi ekonomi. Nah, kebetulan kami di sini diberikan mandat oleh universitas dan oleh Kaprodi untuk mengelola program internasional yang bernama International Program for Islamic Economics and Finance atau IPF begitu. Baik, jadi IPF ini Bapak Ibu berdiri sejak tahun 2009. Jadi program internasional ini berdiri sejak tahun 2009. Nah, ini Bapak Ibu di screen yang Bapak Ibu amati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi bahwasanya adanya program internasional ini sejatinya menyesuaikan dengan konsep pengembangan universitas menuju world class university di tahun 2040 di situ, Bu. Nah, sekarang kita masuk di 5 tahun pertama itu menjadi reputable international university. Nah, sehingga kemudian semua program studi di lingkungan UMY tanpa kecuali di prodi ekonomi itu didorong untuk bisa go internasional. Nah, alhamdulillah di slide berikutnya diklik lagi. Nah, itu kami ada di tahun 2009. Alhamdulillah sudah 11 tahun lebih kurang hingga sekarang. Dan karena kami menyatu dengan prodi ekonomi, maka kami memiliki visi dan misi yang sama. Namun di sini kami tekankan visi itu menjadi program internasional terkemuka. Sebagaimana di program ekonomi dalam bidang ekonomi, keuangan, perbankan di ASEAN. Berikutnya, Mas Firman. Berikutnya lagi, saya kira ini selanjutnya aja, slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tadi sudah sampai oleh Pak Kaprodi, bahwasanya di program internasional kami juga bagaimana mengembangkan konsep integrasi keilmuan, di mana ada keunggulan dalam bidang akademik dan islamisasi dalam konteks keilmuan itu sendiri. Jadi nanti dalam praktek di lapangan, insya Allah Bapak Ibu putra-putrinya akan dikenalkan dengan dua konsepsi keilmuan. Konsepsi keilmuan dalam konteks yang ada saat ini dan bagaimana dalam konsep hasanah keislaman. Nah, sehingga ada tagline kemudian integrasi keilmuan yang insya Allah juga akan dielaborasi dalam setiap mata kuliah yang ada pada pelajaran Bapak Ibu, putra Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu program internasionalisasi yang ada di program studi sebelumnya, Mas. Tadi program internasional yang sebelumnya, slide sebelumnya. Program internasional. Ya, ini. Jadi kelas internasional sendiri atau IPF itu memiliki beberapa program yang mengarah kepada internasionalisasi Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kursus intensif bahasa Inggris. Jadi putra-putri Bapak Ibu yang nanti akan kuliah di kelas internasional itu akan dibekali pembelajaran bahasa Inggris lebih kurang selama 3 tahun atau 6 semester. Nah, sehingga nanti setiap semesternya akan ada
pengayaan dan pengembangan bahasa Inggris. Yang kedua adalah kuliah kerja lapangan luar negeri. Nah, itu juga sama dengan program reguler, nanti akan didorong mahasiswa untuk luar negeri. Sejauh ini kami sudah melakukan KKL ke 3 negara yang paling intens, Bapak Ibu. Ada dari Korea ke mana? Ke Singapura, ke Malaysia, dan juga ke Singapura sejauh ini. Yang KKL sudah berjalan hingga tahun kemarin begitu. Lalu yang ketiga tadi ada program intensif bahasa Arab. Jadi nanti selama program studi di kelas internasional IPF ini, putra-putri Bapak Ibu akan dibekali dengan bahasa Arab selama 2 semester. Nanti dalam rangka untuk bisa menambah hasanah komunikasi dalam bahasa asing selain bahasa Inggris. Lalu magang luar negeri, ya ini sudah kita laksanakan. Lalu ada pertukaran mahasiswa di luar negeri. Untuk program internasional memang lebih ditekankan Bapak Ibu karena namanya kelas internasional. Jadi nanti mahasiswa sejak awal sudah dikondisikan agar mereka siap untuk go internasional. Misalkan program pertama kami yang kami biasanya lakukan adalah adanya mewajibkan mahasiswa untuk punya paspor Bapak Ibu. Jadi nanti putra-putri Bapak Ibu kami dorong dan kami fasilitasi insya Allah secara biaya dan secara teknis untuk memiliki paspor ya, dalam rangka mendorong adanya pertukaran mahasiswa tersebut. Lalu delegasi konferensi internasional juga kita dorong Bapak Ibu. Jadi nanti putra-putri Bapak Ibu kita delegasikan ke beberapa konferensi internasional baik di Indonesia maupun di luar negeri, entah sebagai pembicara atau sebagai peserta aktif. Lalu berikutnya ada International Summer Course. Nanti ini program yang sifatnya short course, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu juga ada Staff Exchange atau Visiting Professor. Jadi nanti kelas internasional, putra-putri Bapak Ibu akan diajar tidak hanya oleh dosen internal kita, namun juga akan berkolaborasi dengan dosen-dosen dari luar negeri yang menjadi partner daripada universitas, insya Allah. Berikutnya. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu pertukaran mahasiswa yang sudah kita lakukan. Jadi ada dari Malaysia yang sudah kita kirim ke Malaysia, ke International Islamic University Malaysia, juga ada Taiwan, Jepang, ya, juga ada SIAS Cina, Korea, juga ada Thailand, ya, Kongken juga ada ke Spanyol Bapak Ibu, ya, dan juga ada Cina tadi. Dan kesemuanya ini adalah rangkaian program pertukaran mahasiswa yang sudah dilakukan oleh program studi ekonomi. Berikutnya. Nah, ini juga beberapa delegasi mahasiswa yang sudah kami lakukan. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu hingga saat ini kami konsisten mengirimkan mahasiswa ke berbagai acara internasional seperti ke Thailand, ada International Conference Thailand, juga ada ke Eropa, waktu itu juga ada Lithuania. Lalu kemarin juga ada yang pergi ke Amerika Serikat, Bapak Ibu, ke forum PBB di Amerika Serikat. Lalu juga ada yang ke Malaysia dalam acara International Conference. Jadi semua ini adalah mahasiswa-mahasiswa tidak hanya kelas internasional, tapi juga ada yang reguler. Nah, memang sebagian besar memang mahasiswa yang dari kelas internasional. Berikutnya. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam, oleh Kaprodi, bahwasanya kita punya 18 orang dosen dengan asal alumni dari berbagai macam negara. Nah, ini harapannya semoga nanti bisa memotivasi, menginspirasi putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk bisa lebih semangat ya untuk bisa ke luar negeri insya Allah. Berikutnya Mas. Nah, ini untuk kurikulumnya Bapak Ibu. Jadi untuk di kelas internasional seperti halnya di kelas reguler itu ada 60 lebih kurang mata kuliah selama lebih kurang 4 tahun atau 3,5 tahun yang terbagi dalam 147 SKS. Nanti ini sama dengan kelas reguler Pak Ibu. Jadi kelas internasional, kelas reguler dari konteks mata kuliah, jumlah SKS, itu insya Allah sama, namun penekanannya lebih kepada penguasaan bahasa asing. Berikutnya. Nah, ini prospek kerja alumni yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kaprodi, ya, bahwasanya kelas internasional memiliki banyak partner, ya, terutama untuk prospek kerja. Alumninya alhamdulillah Bapak Ibu sejak awal hingga sekarang sudah meluluskan hampir 120 orang alumni sejak tahun 2009 alhamdulillah. Lalu berikutnya ini ada prestasi mahasiswa lainnya Bapak Ibu. Jadi di kelas internasional juga mahasiswa kita dorong untuk berprestasi. Tadi oleh Pak Kapolri juga didorong untuk memiliki sebuah nilai tambah
Di antaranya beberapa juara-juara, baik skup nasional, lokal, regional, maupun internasional. Berikutnya. Nah, ini beberapa organisasi mahasiswa yang ada di FEB UMY tadi Bapak Ibu. Jadi sepakat dengan Bapak Kaprodi tadi bahwasanya kami mendorong mahasiswa baik itu kelas reguler maupun internasional untuk aktif di berbagai macam organisasi kemahasiswaan. Harapannya mereka nanti bisa juga secara emosional juga bisa lebih matang dalam rangka untuk menyambut dunia kerja atau pasca kampus begitu. Terakhir Bapak Ibu ini ya, saya kira kalau seandainya nanti Bapak Ibu atau wali mahasiswa ingin mendalami tentang kelas internasional dan ingin mendiskusikan bersama kami lebih detail, kami memiliki banyak media, ada website Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti bisa akses ipf.umy.ac.id dalam 2 bahasa insya Allah Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu juga ada Instagram kami, juga ada nomor telepon Bapak Ibu yang bisa dikontak insya Allah, dan juga ada ekstensi juga. Dan kami untuk office kami ada di ruang pasca sarjana Bapak Ibu, jadi agak berbeda dengan program studi reguler. Kami di kelas di gedung pasca sarjana lantai dasar. Barangkali nanti Bapak Ibu bila ingin bersilaturahmi, kami tentunya sangat terbuka insya Allah. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian dari kami sedikit pengenalan tentang International Program for Islamic Economic and Finance, Prodi Ekonomi FEB UMY. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada Kaprodi, Pak Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas, ya, Diranta Kusuma, PhD, yang sudah menyampaikan presentasi tentang kelas internasional. Jadi kelas internasional ini adalah sebuah upaya dari Prodi untuk pencapaian visi tadi. Ya, tadi kalau Bapak Ibu semuanya mencermati, visi kita itu adalah menjadi program studi ekonomi yang unggul dan islami di kawasan ASEAN tahun 2025. Nah, upaya untuk mencapai visi tersebut itu bukan persoalan yang mudah, ya. Itu harus kita upayakan, ya, dan kita harus buat strategi sedemikian rupa sehingga visi itu tidak hanya sekedar slogan, ya, yang pasif, tapi harus benar-benar bisa kita wujudkan. Nah, program internasional IPIF ini adalah bagian dari upaya kita membangun strategi sehingga kita bisa mewujudkan visi yang tadi sudah kita canangkan. Dan alhamdulillah, ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dimas, ya, beberapa capaian dari dosen maupun mahasiswa kita itu alhamdulillah sudah bisa membuktikan bahwa ternyata visi kita ini sudah bisa kita wujudkan, ya, selama ini. Dan kita tidak akan berhenti sampai di sini, kita akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan sehingga kedepannya Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini benar-benar semakin bisa memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat, bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Amin. Insyaallah. Ibu Bapak semuanya, kita masih punya waktu yang cukup longgar, ya. Sebenarnya harapan kita ini bisa diikuti oleh banyak, ya, orang tua wali, tapi karena mungkin, ya, jam-jam ini adalah jam-jam sibuk, ya, ke kantor, ya, ke tempat kerja, sehingga yang hadir hanya beberapa. Tapi dari panitia, ya, tim kreator kita tidak patah semangat, ya. Kita akan rekod dan nanti akan kita upload di YouTube sehingga bisa diakses kapan saja, siapa saja, ya, termasuk orang tua, wali yang mungkin hari ini tidak bisa berinteraksi dengan kita secara langsung. Baik, sekarang saya akan berikan kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya, sekiranya ada yang ingin disampaikan, ya, pertanyaan atau hal-hal, ya, yang perlu disampaikan kepada Prodi, kami persilahkan. Mari silakan Bapak Ibu semuanya, kalau sekiranya ada bisa langsung disampaikan. Jadi di sini saya lihat ada sekitar berapa? Ada 15, ya, peserta. Jadi totalnya itu ada 295, ya, kelas reguler dan 21 kelas internasional. Jadi Ibu Bapak semuanya
meskipun secara formal silaturahmi itu kita adakan hari ini, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu semuanya seandainya ingin menyampaikan suatu kapanpun, insya Allah kami akan menerima ya, menyediakan waktu untuk kita konsultasi ya, kita berdiskusi. Silakan Bapak Ibu semuanya, sekiranya ada yang ingin disampaikan. Atau sudah jelas materinya? Baik, kalau sudah dianggap cukup, jadi mungkin saya akan menyampaikan ya informasi. Jadi untuk perkuliahan itu akan dimulai besok hari Senin ya. Tentang jadwal perkuliahan dan sebagainya juga sudah kami sampaikan. Dan nanti untuk perkuliahan bagi putra-putri Bapak Ibu di semester 1 itu seluruhnya kita akan menggunakan perkuliahan melalui MyClass, ya, perkuliahan online. Dan seandainya ada kesulitan apapun, baik secara teknis dan sebagainya, nanti bisa disampaikan lewat media sosial yang sudah kami share tadi, ya. Bisa di Instagram, bisa di Facebook, ya, bisa di Twitter, ya. Nanti silakan disampaikan. Ya. Harapan kami proses perkuliahan melalui MyClass ini tidak mengurangi semangat, ya. Kita berikan motivasi adik-adik mahasiswa untuk tetap semangat ya untuk belajar ya dari rumah. Dan insya Allah pada saatnya nanti kita akan berinteraksi secara langsung di kampus. Saya kira demikian Ibu Bapak semuanya. Kalau memang sudah tidak ada yang perlu disampaikan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah menyediakan waktu pada pagi hari ini ya. Jadi kalau di tempat kami Indonesia bagian Barat ini jam 9:30 kurang 5 ya. Dan mungkin di Indonesia bagian Timur sudah jam 11:30 ya. Persiapan untuk sholat Jumat ya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya menambah semangat ya bagi Bapak Ibu semuanya untuk ikut serta kita kerjasama bagaimana mengantarkan, mendidik putra-putri kita sehingga bisa mengikuti proses perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi seandainya selama proses kuliah studi di prodi ekonomi mengalami atau menghadapi hal-hal yang belum jelas ya, ada kesulitan belajar, ada permasalahan apapun, silakan ya bisa Bapak Ibu semuanya kontak kepada kami ya. Yang intinya adalah menjadi tanggung jawab kita bersama mengantarkan putra-putri kita untuk bisa menyelesaikan studi dengan baik, tepat waktu, dengan prestasi yang bagus. Jadi seandainya ada hal-hal yang sekiranya mengganggu perkuliahan, tolong jangan didiamkan. Jadi ini juga bagian dari tanggung jawab orang tua juga untuk selalu mengawasi, menanyakan, ya, mengecek, gitu ya, tentang sejauh mana prestasi mahasiswanya, tentang nilainya, ya, tentang kuliahnya dan sebagainya. Ya, kami hanya bisa memantau selama mahasiswa itu ada di kampus. Ya. Itu di luar kampus kami terus terang sudah kehilangan kemampuan kita untuk mengendalikan, dan ini menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua juga untuk bagaimana ikut mengawasi. Saya kira demikian. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih pada Pak Dimas ya selaku direktur ya program internasional yang hari ini tadi sudah menyampaikan presentasi tentang kelas internasional, dan juga mungkin sebelum saya akhiri, untuk kelas internasional ini juga memberi kesempatan kepada putra-putri Bapak yang kelas reguler ya. Seandainya nanti di pertengahan semester ya tertarik untuk
ikut bergabung dengan kelas internasional dipersilahkan, ya, persilahkan. Ya, tentu saja memang